Bukhari Muslim. Ya, ini ada 7 golongan yang insya Allah akan mendapatkan naungan Allah nanti di padang hari ars, hari akhir, hari hisab dan hari perhitungan. Tidak ada yang akan bisa membantu, yang akan menolong kecuali Allah. Ini 7 golongan tentu tidak akan mungkin kita bahas semua, kan? Yang berkaitan dengan salah satunya adalah jaminan Allah. Dalam hadis ini disebutkan orang yang mu'allakun fil masajid, mereka insya Allah akan mendapatkan surganya Allah. Jelasnya hadis ini saya bisa bacakan. Barangkali kita akan uraikan tentang poin pertama, golongan pertama, kemudian kedua dan ketiga. Karena itulah berkaitan dengan judul yang akan kita sampaikan pada sore ini. Dalam ayat disebutkan sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Hadis ini sudah sering kita dengar, kita baca, mendapatkan pencerahan dari para ustadz-ustadz kita, namun tidak mengapa kita ulang-ulang kembali untuk semakin mentakkidkan, mengingat-ingat kita bahwa ilmu itu tak akan pernah bosan-bosannya kita pelajari. Semakin kita dalami ilmu-ilmu agama ini, insya Allah semakin kita paham dan tentu semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Rasulullah bersabda ada 7 golongan yang ia naungi pada hari nanti, pada hari perhitungan, yaumul hisab. Tidak ada naungan lain, hanyalah kepada Allah. Nanti pada hari itu digambarkan dalam hadis, manusia-manusia, baik laki dan perempuan, dalam keadaan telanjang, telapak kaki, matahari hanya berapa mil saja dari kepala. Disitulah tidak ada lain, masing-masing sibuk dengan diri sendiri, tidak kenal siapa-siapa. Maka itu Allah akan memberikan naungan kepada 7 golongan. Ini yang pertama adalah insyaallah dalam hadis disebutkan imamun adil atau al-imamu adil. Ini pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan fokus maksud daripada kajian kita pada sore ini. Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Ini pemuda yang sejak usia mudanya sampai hari tua selama hidupnya semata-mata hendak mengabdi beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada waktu dia untuk mensia-siakan harinya, semata-mata hidup dan kehidupannya hanya semata beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada dia sia-siakan, tidak ada luang waktu sejak muda. Dan kita pahami kalau anak-anak usia muda, generasi muda pada umumnya tentu di kala usia muda mereka lebih pada condong pada kepentingan hukum dunia, cinta kepada dunia, hedonisme, kehidupan yang serba wah. Tapi ada Rasulullah menyebutkan janji Allah bahwa ada hamba-hambanya yang sejak usia muda, sejak usia dini tidak ada kepentingan-kepentingan lain, hanya semata-mata mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini insya Allah hamba Allah yang seperti ini insya Allah akan mendapatkan surga Allah. Kemudian yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. yakni laki-laki yang hatinya terpaut, tersangkut hati di masjid. Artinya dia sangat istiqamah, sangat konsisten. Bagaimana dia
ingin mensiarkan masjid, meramaikan masjid, sudah menjadikan bagian daripada hidupnya, dia tidak pernah absen untuk terus selalu bersalat jamaah. Selagi ia betul-betul tidak ada unsur syar'i, ia lebih kedepankan untuk bertakarub, untuk selalu berada di masjid, mu'allakun bil masjid. Bapak dan saudara-saudara, yang dikatakan dengan mu'allakun bil masjid ini adalah mereka hanya semata-mata berzikir, doa, ibadah sholat. Ketika dipanggil melaksanakan tugas, ketika dipanggil dengan azan, ia tinggalkan segala kegiatan-kegiatannya, bisnisnya. Ia berhimpun, ia bermunajat kepada Allah, ia tunaikan kewajiban itu di masjid. Maka itu orang-orang seperti inilah yang akan insya Allah mendapatkan naungan daripada Allah dan insya Allah mendapatkan surganya. Bapak dan saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah manakala hamba Allah, ahli ibadah, yang selalu setia ke masjid, beribadah, berjamaah, mengadakan kegiatan-kegiatan taklim, mendengarkan tausiah para ulama, para asatidz, bersedekah, kemudian juga lebih mengedepankan saling menasihati, saling tolong-menolong sesama kita, sesama hambanya. Insya Allah orang yang warjulun qalbuhu mu'allakun bil masajid ini, mereka lah yang lebih mengedepankan sifat-sifat karakter seperti itu. Karena dia seorang ahli ibadah. Karena sepenuh hatinya hendak membaktikan diri, terpaut hati di masjid. Artinya dia sudah mempunyai karakter, mempunyai sifat, mempunyai pribadian yang betul-betul dia merasa tidak nyaman ketika azan memanggil, ia tidak ke masjid. Seperti saya katakan, sepanjang tidak ada uzur syar'i, dia laksanakan untuk berjamaah di masjid. Jadi kewajiban di masjid ini sebenarnya ditekankan kepada kita semua, laki-laki, sepanjang tidak ada uzur syar'i, justru masjid itu harus kita siarkan. Maka itu kalau kita bicara tentang masjid, justru masjid itulah yang paling Allah muliakan, yang Allah lebih utamakan, lebih khusus. Kita bicara tentang masjid ini adalah merupakan masjid tempat kita mengabdi, beribadah, dan Allah memberikan kemuliaan kepada nama masjid. Masjid itu kadang kan ada sifat-sifat Allah disandarkan, diidofahkan kepada masjid, termasuk zatnya. Maka itu ada disebut dengan sifat Allah atau kalamullah. Kemudian juga ada sifatnya basar, melihat. Dalam konteks zatnya seperti rumah, Baitullah, kemudian juga Naqatullah, kemudian juga hamba Allah, dan masjid Allah. Dalam ayat disebutkan, "Waman azlama mimma mana'a masajidallah ya'yuzkara fiha ismuhu." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya. Dan-nya itu diidofahkan kepada Allah. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Bahwasanya orang yang meramaikan masjid itu adalah orang yang beriman dan orang yang percaya kepada hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Mereka mendirikan salat, membayarkan zakat. Fa'asa ula ayyakunu minal muhtadin. Mudah mereka itu mendapatkan petunjuk daripada Allah. Jadi orang yang meramaikan masjid ini sebenarnya Allah sangat muliakan. Karena masjid adalah merupakan masjid yang Allah juga muliakan, yang lebih utamakan. Itu bagi kita kaum pria. Adapun ibu-ibu lebih diutamakan mereka berjamaah di masjid. Dan mereka disebutkan
Wa buyutuhunna khairul lahunna. Bagi wanita-wanita ya sebaiknya mereka berjamaah di masjid, itu lebih baik. Tapi bukan berarti mereka tidak boleh ke masjid. Ketika bulan Ramadan, puasa kan kita berjamaah. Tapi harus seizin suaminya. Tidak boleh kita ke masjid itu untuk berias atau bersolek supaya tidak menimbulkan fitnah. Di syaratnya kalau wanita yang akan pergi ke masjid harus seizin suami dan juga tidak boleh bersolek, bergincu dan lain sebagainya. Karena mereka justru dalam hadis sebutkan lebih diutamakan mereka wanita-wanita itu untuk berjamaah di rumah. Lebih baik di rumah untuk tidak menimbulkan fitnah. Itulah aturan dalam agama kita. Nah, sekarang yang menjadi persoalan bagi kita adalah orang yang ahli ibadah, orang yang seharian bertakarub di masjid, berdoa, berzikir, tahmid. Kemudian juga mereka ahli sedekah, pemurah, penyayang, santun. Yang menjadi pertanyaan kita apakah implementasinya di luar masjid seperti itu? Ini menjadi masalah yang menurut saya. Terkadang dia ahli ibadah. Insya Allah, kalau kita satu saja bisa kita miliki sifat-sifat dari kelompok yang Allah telah, insya Allah telah Allah jamin masuk surga. Pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian juga yang kedua, pemuda yang sejak usia muda ia serahkan hati dirinya semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah laki-laki yang hatinya tersangkut kepada masjid. Jadi dalam 7 golongan tidak perlu semua kita miliki. 1 golongan saja kita bisa miliki. Insya Allah kita mendapatkan surga. Cuman yang menjadi pertanyaan kita tidak terbatas 7 golongan saja yang Allah akan berikan nanti syafaat naungan. Tapi juga ada ibadah-ibadah lainnya. Ini kan hanya sekedar ada bilangan. Bukan berarti di luar 7 golongan ini Allah tidak berikan syafaat, Allah juga tidak akan memberikan naungan. Insya Allah ada ibadah lain seperti puasa dan lain sebagainya, tentu itu ada. Cuman dalam hadis ini diberikan rincian supaya kita bisa menyimak, mensikapi begitulah kemudahan rahmat yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Kalau kita semata-mata beribadah kepada Allah, hari-hari kita tidak kita lalaikan, insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang kita bisa sampaikan dan ada manfaatnya pada kita semua. Bahasan tentang hadis yang sedikit ini. Adapun yang lainnya 4, 5, 6, 7 ya sudah kita pahami. Insya Allah itu pun juga merupakan kebaikan juga yang sudah kita pahami. Tapi paling tidak kita bisa menjadi manusia yang selalu ingat kepada Allah, yang hatinya selalu terkait tersangkut di masjid. Nah, jadi saya kira itulah yang pertama, pemimpin yang adil. Maka itu pemimpin yang adil perlu juga. Kalau pemimpin yang nggak adil, ya tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada bangsanya, kepada rakyatnya, juga tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, dikatakan pemimpin yang adil itu atau yang bijak itu dalam hadis lain disebutkan, ya ini khiyaru a'immatukum alladziina yuhibbunahum wa yuhibbunahum. Pemimpin yang adil itu adalah sebaik-baik pemimpin yang adil ialah orang-orang yang pemimpin yang kasih, yang memberikan kasih sayang kepada umatnya, kepada rakyatnya, dan sebaliknya juga rakyatnya, kaumnya juga mengasihi pemimpinnya. Kemudian saling berselawat, saling mendoakan antara pemimpin dengan rakyatnya. Jadi memang satu paket. Nah, itu pemimpinnya adil. Nah, tapi seburuk pemimpin adalah pemimpin yang membenci rakyatnya, saling hasad, saling dengki antara rakyat dan pemimpinnya. Nah, inilah yang tidak boleh dalam agama kita. Jadi kita perlu pemimpin yang adil, yang bijak. Kita dambakan pemimpin yang benar-benar ia dicintai oleh rakyatnya, sebaiknya pemimpin mencintai rakyat. Saling nasihati, saling bertahun di antara pemimpin dan rakyat.
pemimpinnya. Jadi kita perlu 3 poinnya saja. Imam yang adil, kita mendambakan itu. Yang kedua adalah bagaimana hidup kita ini semata-mata mengabdi, tidak mengabdi kepada Allah. Dan ketiga, kita merasakan harus hati kita selalu terpaut di masjid. Jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah. Nah, dengan itulah masjid sebagai pusat ibadat, pusat peradaban, itulah menjadi bilik kita. Itulah basis kita. Dan kita sama paham, Rasulullah mendirikan Masjid Quba maupun Masjid Madinah tidak semata-mata ibadah saja, tapi justru mendirikan Masjid Quba, terutama Masjid Madinah, semata-mata adalah untuk bagaimana menyatukan kaum muslimin, menyatukan umat bersama-sama untuk menegakkan dakwah, menegakkan kalimat kita. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.